Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introducing myself. My name is Anissa Rama Aulia with NIM 24338033 from the non-teaching Mechanical Engineering Study Program, Engineering Materials course, lecture Andil Arafat STMG and PhD with the material destructive and non-destructive material testing. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian destruktif dan non-destruktif. Yang pertama, apa itu destruktif dan apa itu non-destruktif? Non-destruktif atau bisa disebut dengan pengujian tanpa merusak. Sesuai dengan namanya, pengujian ini dilakukan untuk tidak merusak material saat inspeksi terhadap suatu benda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kerusakan dan tetap memelihara suatu material yang terdapat dalam benda tersebut. Sedangkan destruktif adalah sesuai dengan namanya, berarti pengujian dengan merusak material bertujuan untuk menguji performa dan material suatu benda. Kegiatan ini sangat memungkinkan merusak benda yang akan diuji. Destruktif dan non-destruktif memiliki perbedaan teknik pengujiannya. Sudah jelas karena yang satu merusak dan yang satu tidak. Perbedaan ini dapat ditemukan di penggunaannya. Non-destruktif menggunakan bahan sebagai penguji benda atau material yang diuji. Seperti contohnya ketika ingin melakukan di penetral test, kita membutuhkan cat sebagai penetral agar tidak merusak material dari benda yang diuji. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu destruktif. Destruktif adalah sesuai dengan namanya, berarti pengujian dengan merusak material bertujuan untuk menguji performa dari material suatu benda. Kegiatan ini sangat memungkinkan merusak benda yang diuji. Yang kedua, tujuan pengujian destruktif. Tujuan pengujian destruktif adalah untuk mengetahui batas kekuatan, ketahanan, atau sifat mekanik lainnya dari bahan seperti ketahanan terhadap tegangan, suhu, atau korosi yang tidak dapat diketahui tanpa merusak bahan tersebut, serta menentukan kekuatan mekanik dan batas toleransi bahan, mengidentifikasi perilaku bahan di bawah kondisi ekstrim, suhu tinggi dan beban berulang atau ketegangan tinggi, dan menyediakan data untuk desain struktur dan material yang lebih efisien. Selanjutnya, beberapa contoh pengujian bahan destruktif. Yang pertama yaitu uji tarik. 1. Uji tarik atau tensile testing. Pengujian tarik adalah salah satu uji jenis destruktif yang bertujuan untuk mengukur seberapa kuat material saat ditarik. Prosesnya melibatkan pemberian beban gaya tarik pada sampel material yang diujikan. Beban tersebut diterapkan secara bertahap hingga sampel mengalami kegagalan atau putus selama pengujian. Kekuatan tarik maksimum berpanjang material dan modulus elastis dapat diukur. Pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, keuletan, dan sifat mekanis lainnya dari material, seperti contohnya adalah logam, plastik, dan komposit. Hasilnya kemudian dimanfaatkan dalam proses perancangan produk dan pemilihan material yang tepat. Seperti gambarnya sudah terlihat di samping, tujuannya untuk mengukur kekuatan tarik maksimum suatu material sebelum putus. Caranya, sampel ditarik secara perlahan hingga putus. Maka akan didapat data yaitu kekuatan tarik, elongasi, dan modulus elastisitas. Contoh yang kedua adalah uji tekanan atau compressive testing. Nah, di uji tekanan ini yaitu dilakukan untuk mengukur seberapa kuat material saat ditekan. Pada pengujian ini, material diuji ditetapkan di bawah tekanan arus terus meningkat hingga material mengalami kegalangan 4 kali atau patah. Nah, seperti teman-teman lihat, seperti gambar yang di samping ini, yaitu
contoh pengujiannya. Ini salah satu contoh pengujian dalam bentuk beton, keramik, dan kayu. Tujuannya untuk mengukur kemampuan material menahan beban tekan. Caranya, sampel ditekan secara perlahan hingga hancur. Data yang didapat adalah kekuatan, tekanan, dan deformasi. Contoh yang ketiga adalah uji bengkok atau bending testing. Nah, di sini bertujuan untuk mengevaluasi daya tahan material terhadap benda yang menghasilkan lentur dan tekukan. Pada proses uji ini, sampel material ditempatkan di atas dua dukungan dengan satu titik tengah. Seperti teman-teman lihat contoh gambarnya yang di samping, gambar tersebut adalah contoh pengujian komponen otomotif dan alat perkakas. Nah, ini bertujuan untuk mengukur ketahanan material terhadap beban, benturan, atau kejutan. Caranya yaitu sampel dipukul dengan pendulum atau beban jatuh. Data yang didapat seperti energi yang diserap dan tingkat kegagalan. Contoh yang keempat adalah uji kekerasan. Nah, di uji kekerasan atau hardness testing, di sini kita dapat menentukan tingkat kekerasan suatu material yang mengacu pada resistensi material terhadap penetrasi atau deformasi. Terdapat berbagai cara atau metode untuk menguji kekerasan. Tetapi salah satu yang paling umum adalah uji Brinell. Pada uji Brinell, sebuah bola baja ditekan ke permukaan. Seperti contoh yang di samping, ini adalah bentuk gambarnya. Contoh pengaplikasiannya yaitu pengujian logam dan plastik. Nah, tujuan ini bertujuan untuk mengukur resistensi material terhadap penetrasi. Caranya, alat penekan ditekan ke permukaan. Materi yang didapat adalah nilai kekerasan, misalnya Brinell, Vickers, dan Rockwell. Contoh yang kelima adalah uji kegagalan. Nah, di sini kita dapat memahami bagaimana material mengalami kegagalan atau retakan. Prosesnya menggunakan sampel material yang dikenakan beban hingga menjadi kegagalan. Seperti contoh gambar yang di samping, ini adalah gambarnya yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu material untuk menahan siklus pemuatan dan pembongkaran yang berulang. Nah, prosedurnya yaitu suatu sampel dikenakan pembebanan siklus hingga rusak. Data yang diperoleh, umur lelah dan kekuatan lelah. Aplikasinya adalah menguji komponen yang mengalami pembebanan siklik seperti jembatan, komponen pesawat, dan komponen mesin. Selanjutnya adalah contoh yang keenam. Di contoh yang keenam ini adalah uji fatigue atau fatigue testing. Nah, di sini kita dapat mengukur daya tahan material terhadap tegangan berulang atau beban siklik. Proses uji ini melibatkan pemberian beban siklik yang pada sampel material untuk menguji seberapa baik material tersebut bertahan dalam kondisi beban berulang. Seperti contoh gambar di samping yaitu menguji jembatan dan gedung dan struktur lainnya. Ini bertujuan untuk menguji komponen mesin, supresi, dan bodi kendaraan. Kalau untuk penerbangan, menguji komponen terbang seperti sayap, baling-baling, dan rangka. Baiklah, selanjutnya adalah contoh yang ketujuh. Di contoh yang ketujuh adalah uji residual stress atau residual stress testing. Nah, di sini digunakan untuk mengukur tegangan yang tersisa dalam material. Seperti contoh gambar di samping, kualitas produk adalah memastikan produk akhir bebas dari kontaminasi yang dapat mengaruhi kualitas, keamanan, dan kinerja produk. Keamanannya mencegah adanya residu berbahaya seperti pestisida, logam berat, atau bahan kimia yang beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya adalah kepatuhan regulasi, memastikan produk memengaruhi standar dan regulasi berlaku baik dalam negeri maupun internasional. Selanjutnya adalah pentingnya pengujian destruktif.
yaitu yang pertama adalah industri otomotif. Nah, di industri otomotif, pengujian tarik pada baja digunakan untuk memastikan bahwa bahan memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan benturan dan tekanan dalam konstruksi kendaraan. Selanjutnya adalah industri konstruksi. Uji impak untuk mengukur ketangguhan baja struktur pada suhu rendah dan sangat penting untuk jembatan dan gedung bertingkat. Yang ketiga adalah penerbangan. Nah, di penerbangan ini pengujian fatigu pada komponen pesawat terbang untuk memastikan bahwa bahan dapat bertahan terhadap siklus penerbangan yang berulang atau gagal. Selanjutnya adalah non-destructive test, yaitu merupakan suatu teknik pengujian dan analisis yang dilakukan oleh badan inspeksi sebagai bahan untuk mengevaluasi sifat-sifat komponen, material, struktur, dan sistem. Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi cacat atau penyebab kerusakan. Pengujian ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak berbagai komponen aslinya. Nah, berbagai jenis tersebut akan kita bahas pada pembahasan berikut. Sekarang tentu Anda sudah memahami garis besarnya. Sekarang mari kami untuk mengulas pengujian NDT lebih lanjut melalui pembahasan jenis-jenis di bawah ini. Baiklah, yang pertama yaitu tujuan pengujian non-destruktif. Nah, tujuan utama pengujian non-destruktif adalah untuk mendeteksi cacat internal atau permukaan bahan, seperti retakan, porositas, atau korosi, tanpa merusak produk atau komponen, dan menjamin kualitas bahan atau komponen secara terus-menerus tanpa menghancurkan produk, serta melakukan pemeliharaan preventif untuk menghindari kegagalan komponen yang berisiko. Selanjutnya adalah beberapa contoh non-destructive test. Baiklah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tes radiografi. Nah, di radiografi ini pemeriksaan menggunakan sinar X atau sinar Gamal pada titik pertama ini dapat dilakukan pada semua bahan, kecuali timbal. Penapan sinar X dapat mendeteksi cacat sejak awal dari dalam objek. Sementara itu, kelemahan dari pemeriksaan radiografi ini adalah memerlukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat kepemilikan yang sah untuk melaksanakannya. Jadi, tidak sembarang orang bisa untuk mendeteksi memakai sinar X ini ya teman-teman. Seperti contohnya adalah gambar di samping ini. Sumbernya adalah radiasi sinar X atau sinar gamma dipancarkan melalui sumber radiasi yang diarahkan ke objek yang diuji. Nah, penetrasinya adalah radiasi ini akan menembus objek uji. Jika tidak cacat, radiasi akan menembus secara mata dan menghasilkan bayangan yang seragam pada film atau detektor. Tetapi jika tidak, maka akan sebaliknya. Perekaman, yaitu perbedaan tingkat kegelapan ini kemudian ditangkap oleh film atau detektor digital, menghasilkan gambar radiografi yang dapat diinterpretasikan oleh seorang ahli. Baiklah, contoh yang kedua yaitu inspeksi partikel magnetik. Nah, di sini dilakukan untuk memeriksa potensi cacat atau permukaan lapisan sedikit di bawah permukaan. Material yang diperiksa adalah material dengan sifat magnetik yang tinggi. Selanjutnya, seperti gambar di samping, contohnya adalah, jadi magnetisasi adalah bahan yang akan diuji dimagnetisasi dengan cara mengalirkan arus listrik melalui bahan tersebut, atau dengan menggunakan magnet permanen pembentukan medan magnet. Baiklah, saja contoh yang ketiga yaitu detektor cacat ultrasonik. Nah, jenis pengujian ini dianggap sebagai metode tertua di antara metode lainnya. Kenapa demikian? Karena sejak tahun 1990 di mana cacat informasi mulai suara dari komposit keramik, logam, atau plastik sudah melakukan pengujian ini, teman-teman. Nah, selain itu, kelebihan ini jenis teknik memiliki kekurangan.
seperti probe dan klaupan harus dapat menyentuh permukaan keterampilan dan pelatihan lebih tinggi dibandingkan tipe lainnya. Kekerasan permukaan mengurangi rutin hasil inspeksi. Contohnya seperti gambar di samping ya teman-teman. Prinsip kerjanya mirip dengan sinar yang digunakan kapal selam. Jadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam material melalui sebuah transducer, gelombang ini akan merambat ke dalam material dan jika ada cacat, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali kepada transducer. Waktu yang dibutuhkan gelombang ini untuk transducer dan amplitude gelombang pantulan yang akan digunakan. Selanjutnya contoh yang keempat, yaitu uji vakum. Nah, uji vakum ini merupakan salah satu bentuk pengujian NDT, yaitu metode untuk membuat material yang diperiksa seperti vakum. Pelaksanaan dapat menggunakan tabung atau berbagai material unsparan. Jadi, pada contoh pengujian non-destruktif yang keempat ini akan menggunakan vakum, teman-teman, seperti contoh yang di bawah ini. Dan penciptaan kal vakumnya seperti gambar di samping, yaitu komponen atau sistem yang diuji ditempatkan dalam sebuah ruang tertutup. Udara di dalam ruang tersebut kemudian dipompa keluar hingga mencapai kondisi vakum. Baiklah, coba contoh yang kelima, yaitu uji detektor hiburan. Nah, terakhir, uji detektor hiburan yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi celah kosong pada suatu material. Adanya celah kosong ini dapat menimbulkan cacat pada berbagai tingkatan. Seperti contoh gambar di samping, prinsip kerja detektor hiburan umumnya didasarkan pada konduktivitas listrik. Detektor ini akan melahirkan arus listrik melalui lapisan pelindung jika ada holiday atau lubang pada lapisan tersebut. Arus listrik akan mengalir melalui lubang tersebut dan terdeteksi oleh detektor. Nah, seperti gambar inilah adalah bentuk detektornya ya, teman-teman. Baiklah, selanjutnya pentingnya pengujian non-destruktif. Jadi yang pertama yaitu industri penerbangan. Pengujian ultrasonik digunakan untuk memeriksa sambungan las pada sayap pesawat guna memastikan tidak ada keretakan tersembunyi yang dapat mengancam keselamatan penerbangan. Yang kedua yaitu industri energi. Radiografi digunakan untuk memeriksa pipa dalam pembangkitan listrik atau fasilitas minyak dan gas, memastikan tidak ada kebocoran atau korosi yang berbahaya. Selanjutnya, industri otomotif. Pengujian partikel magnetik digunakan untuk memeriksa komponen permukaan mesin seperti poros atau komponen suspensi untuk mendeteksi retakan mikro yang terlihat oleh mata telanjang. Mungkin sekian dari presentasi hasil dari PPT yang telah saya buat. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata yang saya sampaikan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.